ataupun pendiri Ormas Khilafatul Muslimin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan lakukan untuk Indonesia, khususnya untuk Polri ya, di mana Polri bertindak cepat untuk melanjutkan proses hukum dengan cara penangkapan saudara kita Abdul Qodir Baraja ya, ditangkap oleh polisi Mapolresta Lampung, dan tadi kalau kita lihat videonya digelandang ke mobil dan tentunya langsung dibawa ke Mapolresta ya, atau Polresta Bandar Lampung. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tidak sia-sia ya kalau kita berjuang terus. Saya juga menyuarakannya. Kalau Anda ingat video saya beberapa hari yang lalu, ya kalau tidak tonton ya coba cari ya tanggapan Pendeta Aris Lubis tentang Khilafah Muslimin ya. Jadi luar biasa, Tuhan bergerak dengan cepat lewat Bapak Polisi, dan juga kita berterima kasih juga atas rekan-rekan saudara kita yang beragama Islam yang juga sudah turut serta ya menyuarakan supaya khilafah Muslimin kalau saya nggak salah ya pimpinannya segera diproses hukum, dan kita sudah lihat polisi sudah menangkapnya, Pak Abdul Qodir Baraja ini. Saudara, kalau memang saudara Bapak Ibu sekalian betul-betul bisa melihat ya atau mencari tahu jejak digitalnya atau rekam jejak saudara kita ini, ternyata dulu juga ya tahun berapaan gitu pernah ngebom candi ya, dan juga gereja, dan juga banyak tindakan-tindakan teror yang lainnya ya yang dilakukan oleh si Abdul Qodir Baraja ini. Jadi khilafah Muslimin ya yang dia pimpin ya, itu saudara beberapa waktu yang lampau itu membuat konvoy di daerah-daerah khususnya Brebes, dan juga sempat juga ya saya dengar di Cawang dan di beberapa tempat lainnya, dan mereka menyerukan atau mempengaruhi atau mengajak orang-orang untuk mendukung khilafah Muslimin ini supaya mereka ya, khususnya orang-orang Indonesia yang menemui mereka itu bisa ikut mereka, karena tujuannya mereka ingin mendirikan negara ya. Berarti ini sudah betul-betul melawan negara kan. Kalau seandainya ya mereka tidak membuat konvoy, mungkin tidak ada problem, tidak ada masalah ya. Kalau mereka tidak buat konvoy, justru malah menurut saya ini akan berbahaya, karena agar terus mereka bergerak di akar rumput. Karena sudah ada ya pusat-pusat mereka di provinsi, kabupaten, bahkan sampai ke desa-desa. Itu yang saya dengar dan yang saya baca di media-media. Makanya Tuhan itu ya, Tuhan itu yang bekerja sehingga mereka keburu, kesusu, langsung konvoy ya, mengajak orang untuk mendirikan khilafah di negeri ini. Padahal Indonesia kan sudah merdeka dan sudah punya Undang-Undang Dasar 1945 dan sudah berasaskan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan seterusnya ya. Artinya
tidak mungkin ada dua ideologi negara di satu negara. Ideologi khilafah itu tidak mungkin menggantikan ideologi kita, ideologi Pancasila. Dan itu tidak dibenarkan. Itu termasuk tindakan makar walaupun mereka belum melakukan tindakan. Yang saya syukuri di sini mereka belum melakukan tindakan, ya, tapi mereka sudah keburu-buru gitu loh. Keburu-buru mereka. Coba andai kata mereka itu nggak keburu-buru gitu loh. Tenang aja dulu. Ya, sampai 50 juta pengikutnya atau 100 juta misalnya. Gimana kan? Mungkin pengikutnya ini paling ya ada sih jutaan, mungkin tak berapa juta. Kalau hanya masih 10 juta kan masih gampang ditangani oleh pihak aparat kita. Tapi kalau sampai 100 jutaan gimana? Diadakan pemilu pun mereka bisa menang. Kan begitu. Anda masih ingat Timur Timur menjadi Timor Leste? Karena diadakan jejak pendapat? Ingat kan jejak pendapat? Akhirnya lepas kan Timur Timur, sekarang menjadi Timor Leste. Jadi negara kita kan negara demokrasi. Seandainya mereka tidak keburu-buru bergerak, ya, terus sabar main di bawah tanah, di akar rumput diperkuat terus sampai pengikutnya itu ratusan juta, karena negara kita mungkin penduduknya sekitar 275 juta ya. Kira-kira kalau yang ikut mereka sampai 150 juta, saudara. 100 juta aja. Mereka bersatu sudah bisa menang di pemilu. Ya, mereka bisa buat partai tertentu yang mungkin ya tidak terlalu menyolok ke khilafah, tapi setelah mereka menang di kursi dewan, mereka menang di beberapa provinsi menjadi gubernur, mungkin ada juga yang menjadi wakil presiden, bahkan bisa menjadi presiden. Saudara, kalau menang pemilu, bagaimana Indonesia ini bisa menjadi terpecah belah ya? Karena ideologi kita itu ideologi Pancasila. Kalau dia mau buat ideologi khilafah, ya nggak boleh di negeri ini. Terus di mana? Ya dia cari tempat yang kosong lah, yang nggak memiliki negara gitu. Tapi setahu saya semua tanah di bumi ini sudah dimiliki oleh negara ya. Negara masing-masing, ada Amerika, ada Indonesia, ada Taiwan, macam-macam lah. Mungkin bisa buat di matahari ya. Saudara, luar biasa Tuhan kita ajaib ya. Berapa polisi? Terima kasih saudara-saudaraku yang beragama Islam, yang juga turut menyuarakan supaya khilafah Muslimin kalau nggak salah ini ya. Ya, apa? Khilafatul Muslimin ya. Khilafatul Muslimin ya. Nah, puji Tuhan sekarang sudah diproses secara hukum. Saudara, Bapak Ibu sekalian, seharusnya kita nggak perlulah merubah ideologi negara kita ini, kan negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama kan yakin Tuhan itu Esa ya. Nah, seharusnya kita ya melayani masyarakat yang tidak mampu aja, yang kekurangan, yang kesulitan, supaya mereka tidak ikut ajaran-ajaran sesat. Yang saya maksud ajaran sesat di sini ajaran yang seperti mengajarkan bom bunuh diri atau mengajarkan ya kayak seperti khilafah tadi untuk merubah negara kita berdasarkan ideologi khilafah. Terus mungkin ada lagi ajaran-ajaran lain yang tentunya ingin memberontak terhadap negara. Nah, itu yang kita layani seperti ini. Mereka ini paling gampang ya. Mereka ini paling gampang ya. Jangankan dikasih uang 100.000. Dikasih makan, dikasih minum aja, kalau kasih minuman keras, waduh, bisa kacau. Tapi dengan kita bina, kita didik, kita kasih tahu mereka. Ya, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita bertuhan, bagaimana kita bernegara. Ini saksikan nih. Haleluya. Haleluya. Luar biasa.
Haleluya. Ah, foto-foto. Pak, tergantung banget dulu, Pak. Ini saya. Udah banyak kena air kali. Saudara setelah makan nih, minum kopi. Ya. Ini kebetulan ada yang jual kopi. Di antara mereka ini ada yang jual kopi begitu. Masuk ke tadi ya? Kopi. Kopi satu-satu ya. Kalau dua bayar sendiri. Iya, satu-satu. Halangan itu mungkin sarung lebih. Bisa melayani saudara. Ini saudara, ini nggak biasa, ini leg spesialis ya. Jadi karena kebetulan ada yang dagang kopi, jadi yang habis makan suruh minum kopi. Lihatlah, begini harusnya para pendeta dan semua pemuka agama memperhatikan mereka supaya mereka tidak dipengaruhi oleh ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Mari kita doa, Indonesia tetap jaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur polisi sudah bertindak. Berikan kepada mereka hikmat untuk bisa memeriksa para tersangka-tersangka yang ingin mengubah negara Pancasila menjadi negara khilafah. Biar semua berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin.